Oke, selamat siang ya semuanya untuk yang mahasiswa MPH. Saya minta maaf karena memang ada suatu keperluan, jadi video ini saya buat sebelum hari di mana saya mengajar, dari unsynchronized kalau ada di URS, tidak ada perkuliahan lewat Zoom, dan Anda hanya cukup melihat video ini saja. Nanti untuk yang perkuliahan setelah UTS, karena saya juga mengajar ya, after midterm itu nanti akan saya gunakan Zoom. Jadi kita memang dengan keterbatasan media-media seperti sekarang, karena mau tidak suka dengan kondisi seperti ini kita terbatas dalam melakukan program belajar mengajar. Jadi memang saya harapkan Anda juga harus proaktif ya, tidak hanya sekedar mengikuti perkuliahan online dari dosen, tapi kalau memang ada penjelasan yang mungkin kurang lengkap, Anda bisa langsung lihat di internet, di YouTube. Saya rasa tidak sulit untuk menemukan penjelasan-penjelasan di YouTube, di Google untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tersebut ya. Dan Anda juga jangan lupa gunakan headset waktu mendengar, karena saya yakin suaranya juga mungkin akan kurang bagus kalau memang tidak pakai headset. Jadi Anda pakai headset supaya suaranya itu jelas, suaranya itu bisa Anda dengar dengan maksimal, dan Anda bisa mendapatkan sesuatu dari perkuliahan hari ini gitu ya. Nama saya Pak Lukas. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena kita sudah pernah bertemu di mata kuliah sebelumnya, di mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi di ini saya percaya di MPH ini saya juga ingin mencoba kita belajar bersama, we share together. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih pintar atau lebih hebat dibandingkan dengan saudara, tidak seperti itu, tapi marilah kita belajar bersama dan kita berdoa bersama-sama supaya segera pandemi ini berakhir dan kita bisa melakukan perkuliahan secara offline dengan normal. Jadi untuk hari ini saya kebetulan dapat dari silabus dari Pak Dudi tentang beta program. Jadi beta program itu adalah suatu pengetesan sebuah produk. Karena saya percaya Anda kan sudah pasti belajar dari awal bahwa MPH atau manajemen produk dan harga itu berkaitan dengan Anda membuat produk dan bagaimana Anda nanti membuat harganya. Ya, saya percaya di sebelum mata kuliah ini Anda sudah mendapatkan mata kuliah yang lain. Mata kuliah seperti DDMP atau mata kuliah terkait. Saya minta maaf tadi ya, di screen ada distract sedikit, Anda ignore aja, pegang saja. Jadi di DDMP itu dasar-dasar manajemen pemasaran, Anda juga sudah belajar tentang STP, Anda sudah belajar tentang marketing mix, Anda sudah belajar tentang banyak hal. Itu gunakan tools-tools itu untuk Anda akhirnya bisa meng-create sebuah produk yang bagus. Jadi yang pertama syarat untuk sebelum kita ke beta program itu ya, Anda harus membuat produk itu yang punya market. Jadi berbicara marketing itu always about market. Jadi market yang akhirnya ada esensi dari market itu mendapatkan keuntungan atau Anda punya profit dari market itu tersebut. Jadi kalau market tersebut memang ada dan ada kebutuhan di sana, itulah the purpose of marketing, the purpose of business. The purpose of business is to earn a profit. Mendapatkan profit dan Anda melihat adanya demand, permintaan, adanya sebuah masalah. Jadi Anda menyelesaikan atau solve problem. Ya, itu akan meng-create sebuah bisnis. Jadi makanya pastikan produk Anda itu terlebih dahulu itu sudah bisa menyelesaikan masalah customer. Ada produk yang ditawarkan ini di mana ini saya ada demand-nya. Nah, demand itu ada. Pastikan demand-nya juga dalam skala yang cukup. Makanya itu sebelum membuka sebuah bisnis, Anda jangan hanya sekedar berpikir I must become the first in the market. Tapi lebih daripada itu, Anda harus membuat produk Anda ataupun bisnis Anda itu punya nggak market. Karena kalau memang Anda the first in the market, tapi memang nggak ada yang enter karena memang produk itu terlalu atau bisnis itu tidak menarik misalnya, dan permintaannya sedikit, ya tentu orang tidak akan ke sana gitu ya. Sama ketika Anda juga membuat produk, meskipun Anda tidak pertama sekali pun, tapi dengan inovasi yang bagus bisa. Ya, saya kasih contoh seperti Pepsodent ya, sedikit kasus mengenai Pepsodent. Karena waktu zaman saya dulu masih SMP sampai SMP ya, itu yang terkenal tuh mereknya itu Odol. Odol itu merek. Odol itu kan pasta gigi. Nah, ada mereknya Odol itu terkenal sekali. Dan dia yang pertama, pasta gigi pertama yang masuk ke Indonesia itu Odol. Nah, tapi tidak ada product innovation. Inovasinya tidak ada dan selalu sama setiap kali mereka tidak ada launching produk baru. Dan Pepsodent menggunakan beta program. Tools beta program itu dia pakai dan akhirnya bisa sukses. Dan dia tidak yang pertama di market, gitu. Sama juga Anda kalau berbicara kartu ATM, Anda pasti bilang pasti BCA yang pertama. Padahal di kenyataannya tidak, saudara. Yang pertama mengaplikasikan ATM itu adalah Bank Bali yang sudah bankrupt tahun 98 dan merger dia dengan Bank Mandiri sekarang. Nah, dia yang pertama, tapi tidak sukses. Karena dia mengedukasi orang dengan edukasinya mereka keliru, dia tidak melakukan beta program dengan
pendekatan yang benar, sehingga akhirnya orang melihat itu bukan suatu produk yang inovasi, biasa saja, dan akhirnya bukan diambil, maksudnya BCA masuk di tahun 2000 dengan teknologi yang sama ATM, ketika mereka sudah go public dengan pendekatan beta programnya bagus, akhirnya produknya sukses. Makanya di sini saya katakan tidak harus yang pertama dalam market, tapi yang penting pastikan orang itu butuh itu. Karena percuma kalau Anda membuat bisnis itu punya idealisme tinggi, bisnisnya bagus, tapi tidak ada gunanya, bisnisnya itu tidak, pasarnya kecil sekali, satu sangat niche market sekali, itu tidak akan survive kalau seperti itu. Harus niche market oke, tapi memang pasar itu di bidang itu ada. Misalnya ada membuat villa, ya, beberapa waktu ada satu developer yang idealismenya tinggi sekali, dan dia pernah sempat, ownernya kebetulan saya juga kenal meskipun tidak terlalu akrab, teman saya bersama sempat pergi bareng dan ngobrol-ngobrol, itu dia maksudnya membuat villa ini dengan harga yang sekian cukup tinggi, ya, hampir sama dengan rumah di Surat itu, dengan fasilitasnya bla 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 seperti itu, di daerah Tretes dengan harga yang cukup mahal, ya. Jadi rumah luas 7 kali 15 itu dia harganya sudah menyentuh angka 2 miliar. Memang dengan skala kelebihan, ada waterfallnya, ada gini, tapi bagi saya itu masalahnya cukup apa enggak, karena kalau orang sudah punya uang segitu, dia punya banyak pertimbangan pastinya. Loh, tapi ini bagus, ini yang pertama deh, yang di pertama di Tretes nggak ada lagi. Loh, ya memang, tapi pertanyaannya, orang yang punya uang segitu itu kan pasti dia punya banyak pertimbangan, dan biasanya mereka juga teredukasi, orangnya cukup pandai, jadi dia pasti melihat nilai prospektus ke depan ini bisa nggak, karena bagaimanapun di Indonesia ini ada suatu demand yang besar untuk liburan luxurious itu harus ke luar negeri atau ke Bali minimal. Dan dia mencoba membuka itu dan tidak berhasil, saudara. Jadi tanahnya mangkrak sampai sekarang, sudah jalan 3 tahun mangkrak. Jadi memang karena tanahnya mangkrak, jadi tidak jadi produk itu programnya, karena dia menciptakan sebuah konsep yang tidak cocok dengan pasar. Ya, pasar Tretes masih tetap orang-orang yang budgetnya tuh rumah itu, untuk kalaupun itu mereka rumah secondary, pastinya tidak rumah pertama, ya, itu masih harus kepala satu. Tidak bisa kalau sudah 2 miliar ke atas, pasti sulit, karena kalau 2 miliar ke atas dan orang itu gemar traveling, mereka akan lebih memilih beli rumah di Bali daripada beli rumah di Tretes, karena luxuriousnya itu lebih dapat. Nah, itu di situ contoh bahwa yang pertama tidak harus, jadi contoh saya Bali itu tidak yang pertama tapi tidak sukses, Odol juga yang pertama tapi tidak sukses. Sama juga Anda mungkin punya idealisme yang terlalu tinggi, jadi dipetakan dulu. Yang bagus itu pertama pastikan demand-nya itu ada. Yang kedua juga pastikan produk Anda itu, kalau bisa, saran saya loh ya, Anda itu jadi follower dulu pertama, market follower dulu. Anda ikut bisnis apa yang sudah ada, sudah jalan, Anda lihat pasarnya itu ada, baru Anda masuk ke situ. Minimal ada orang itu yang pertama dulu. Jangan Anda bisa lihat reaksinya pasar dulu, jika Anda bisa menghemat costly untuk melihat pasar itu ada nggak demand ke sana, ya, gitu ya. Jadi saya akan mulai tentang beta program. Jadi beta program itu adalah suatu bentuk tes produk sebelum suatu bentuk tes final produk. Sudah jadi final produk, dan final produk itu final produk tersebut mau didistribusikan ke konsumen. Jadi mau didistribusikan langsung ke final konsumen. Sebelumnya dia harus ada beta program itu. Jadi beta program itu ada tools yang digunakan oleh para marketer untuk mengetes apa produk yang jadi ini sudah pas untuk masuk ke market atau belum. Karena kalau tidak, mereka akan costly banyak masuk di pasar dengan persiapan yang kurang matang. Nah, dalam beta jadi beta program itu produk final yang sudah jadi. Jadi Anda tidak bisa melakukan beta program kalau produk Anda itu masih belum jadi, atau produk Anda itu masih dalam kondisi mentah, masih dalam bentuk angan-angan. Ini tidak, harus ada produk jadinya tersebut, dan Anda ingin menyempurnakan atau ingin mengetes pasar, apa produk ini laku apa enggak sih di pasar, bisa enggak sih di pasar, bisa enggak dipasarkan dengan seperti ini tuh kira-kira laku atau tidak. Nah, disitulah Anda bisa melakukan beta program, dan beta program itu ada beberapa macam cara melakukannya. Yang pertama, beta program bisa dilakukan dengan cara melakukan kuesioner. Jadi produknya itu Anda sebarkan. Anda dilihat ya, pada waktu kalau perusahaan besar melakukan launching produk, saya tidak sebut brand ya, ada satu brand yang ketika langsung dia bahkan ke kampus-kampus. Ya, kebetulan produknya dia ini adalah alat tulis gitu ya. Jadi waktu dia ke kampus, kasih gratis, free ke satu kelas gitu kira-kira. Mereka minta feedback, minta interview, kuesioner gitu ya, supaya kira-kira produk ini laku nggak kalau di pasar, harganya
kira-kira bagusnya berapa. Jadi bahkan mereka sudah men-set pertama ya, jadi tahap pertama beta program adalah melakukan interview to final customer and give them prototype. Jadi kasih prototype kepada calon konsumen yang sudah final, yang sesuai dengan pemetaan Anda di awal ya. Kalau alat tulis mungkin banyak ke siswa atau ke mahasiswa. Tadi kan contoh saya alat tulis. Jadi saya pernah menjumpai karena ketika itu saya berkuliah di Petra, ada satu perusahaan yang masuk dan dia mempopulerkan waktu itu produknya itu alat tulis dan dia juga punya kalkulator yang handmade, yang punyanya lokal dan harga yang hari waktu itu harganya belum ada karena masih prototipe. Tapi saya coba fungsi-fungsinya tuh ada dikumpulkan kelas yang mungkin tidak terlalu besar, jangan terlalu besar ya. Kalau terlalu besar kelasnya Anda costly juga untuk biaya. Jadi kelas yang kecil mungkin 20 orang, 25 orang itu dikumpulkan dan dia tes produk ini kira-kira bagaimana, bagus apa enggak, sukses apa tidak kira-kira. Kecepatan ini ada beberapa indikatornya. Kalau kalkulator ya, tidak hanya prosesornya itu lemot atau tidak ketika mengetik-ketik angka. Waktu itu makanya kalkulator menjadi barang wajib, apalagi saya background saya akuntansi ya. Waktu itu saya coba-coba, oh kalkulator ini berfungsinya bagus, dia bisa berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, dia juga menanyakan dengan kompetitor. Nah dia menanyakan kompetitor karena ada sama kalkulator ada beberapa kalkulator yang memang sudah punya fungsi yang jauh lebih canggih. Karena fungsi tadi itu saya dia masih cukup sederhana, dia masih tidak terlalu bisa sampai untuk yang rumus-rumus kalkulus itu tidak bisa masuk di situ. Kalau yang teknik industri ya tidak bisa pakai, tapi ini untuk anak ekonomi saya rasa sudah cukup. Nah itu dia membandingkan dengan kompetitor yang sekelas. Lalu dia tanya bagaimana dengan kompetitor ini. Dan bagusnya dia mengawal dengan bagian produksinya kelemahannya di mana. Dia merasa bahwa merendahkan diri dulu. Nah, produknya masih baru kan. Nah, produknya masih baru, dia butuh untuk dikenalkan, dia butuh untuk dikenal oleh masyarakat, butuh dikenal oleh konsumen. Jadi dia tidak mau membanggakan terlebih dahulu. Ada banyak tes beta programnya gagal di beta tes awal karena Anda terlalu merasa overconfidence with your product. Karena if you still new in the market, try to more humble ya, try to more humble compared to your competitor which have more experience than you ya. Jadi merendah dulu ya, kompetitor kelemahan kita itu apa, di saya itu tulis semua, tulisnya itu ada. Lalu setelah itu dia bilang kelebihan kita apa. Jadi kelebihan dulu baru kelebihannya. Karena dia tahu bahwa dia masih new in the market ya. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Oh ya ini kemudian karena video ini akan saya buat 3 part ya. Jadi 3 bagian. Jadi jam pertama, jam kedua dan jam ketiga. Nah ini kebetulan sudah part pertama ini saya akhiri dulu, nanti part kedua saya akan menjelaskan lanjut mengenai tentang beta programnya. Terima kasih.